Shalom, saudara-saudari terkasih. Hari ini kita akan membahas tentang perikop itu kelahiran Yesus Kristus yang diambil dari Injil Matius 1 ayat 18 sampai 23. Beginilah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak berseteru dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara-saudari terkasih, dari Injil ini kita dapat belajar dari Santo Yusuf bagaimana Santo Yusuf menanggapi panggilan Tuhan. Di sini dikatakan di ayat 18 menceritakan bagaimana kelahiran Yesus Kristus dilihat dari sudut pandang Santo Yusuf. Pada ayat 18 dikatakan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Di sini diawali kelahiran Yesus Kristus dikatakan dimulai dengan Maria. Pada waktu Maria ibunya, Injil Matius mengatakan Maria, ibu Yesus, ternyata mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kalau kita lihat dari Injil yang lain, terlebih dulu malaikat Tuhan berbicara kepada Maria. Malaikat Tuhan datang kepada Maria dan berkata, "Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dari Roh Kudus." Dan Maria menerimanya dengan senang hati. Kemudian Maria setelah beberapa waktu, setelah pertunangan dengan Yusuf, setelah beberapa waktu kemudian mereka bertemu kembali. Di situ ternyata dikatakan bahwa Maria sudah mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ketika Yusuf mendengar kabar ini, Yusuf pasti secara manusiawi ia merasa kecewa, mungkin marah, sakit hati. Bagaimana mungkin tunanganku sudah mengandung? Dan Yusuf dapat memastikan bahwa dirinya itu dia tidak menyentuh
Maria sama sekali sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yusuf adalah seorang yang taat akan firman Tuhan. Jadi dia tahu benar anak yang dikandung dari Maria adalah bukan anaknya. Maka di ayat selanjutnya Yusuf ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Menurut kebijaksanaan Yusuf, menurut pemikirannya, hal yang paling bijaksana adalah dalam situasi dia ketika dia bertunangan dan tunangannya telah hamil, telah mengandung terlebih dulu, bukan hasil dari dirinya, maka Yusuf mempertimbangkan untuk menceraikannya secara diam-diam. Jika Yusuf membawa Maria kepada pengadilan agama, Maria tentu akan dihakimi, dia akan dituduh berzina, dan hukumannya pada masa itu ya kan dilempari sampai mati. Tetapi Yusuf seorang yang tulus hatinya, dan dia juga tahu benar bagaimana sebetulnya tunangan Maria, seorang yang juga takut akan Tuhan. Maka dia berencana untuk menceraikannya secara diam-diam. Tetapi ketika pada waktu tidur Yusuf bermimpi, malaikat Tuhan datang ke dalam mimpi Yusuf dan menasihatinya supaya Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi di dalam mimpinya Yusuf dinasihati oleh malaikat Tuhan. Berbeda dengan Maria, Maria bertemu langsung dengan malaikat Tuhan. Banyak orang tidak percaya dengan mimpi. Itu hanya sebagai bunga-bunga tidur saja. Hanya halusinasi, tidak sesuatu yang nyata. Tapi mengapa di sini Yusuf dikatakan percaya ketika di dalam mimpinya ada malaikat Tuhan bertemu dengan dia, menasihati? Yusuf dapat percaya karena ada konfirmasi. Apa yang dikatakan malaikat Tuhan tadi adalah nubuatan kitab Yesaya. Yusuf sudah sebelumnya sudah membaca kitab Yesaya, sudah membaca nubuatan-nubuatan tentang Mesias. Jadi ketika malaikat Tuhan berbicara kata tentang firman Tuhan, sebab ada tertulis, maka digenapi, terkonfirmasi benar yang berbicara tadi dalam mimpiku adalah malaikat Tuhan. Karena Yusuf adalah seorang yang tulus hati, artinya seorang yang taat akan perintah-perintah Tuhan. Jadi Yusuf ketika dia bangun, dia melakukan tepat seperti apa yang dinasihati malaikat Tuhan tadi. Yusuf bisa saja menolak menikahi Maria, karena itu adalah bukan darah dagingnya, bukan hasil perbuatannya. Dia bisa berkata, aku suci, aku bersih. Tapi tidak. Apa yang dilakukan Yusuf adalah dia menggenapi rencana Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Dari sini Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita dapat belajar. Kita mungkin
bisa saja mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahkan kita merasa itu bukan salahku. Yusuf bisa berkata, itu bukan salahku, bukan aku yang berbuat, kenapa aku yang harus bertanggung jawab? Tapi bagi Yusuf, hidupnya adalah melakukan kehendak Tuhan. Yusuf percaya apa yang terjadi dalam hidupnya adalah sesuai dengan rencana Tuhan. Di dalam kehidupan kita sekarang pada masa-masa ini, di tengah pandemi COVID-19 yang sudah 1 tahun berlalu, tentu banyak hal-hal yang terjadi, baik yang mengenakan, bahkan lebih banyak yang tidak enak. Kita bisa kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, kesulitan dalam menempuh pendidikan, kesulitan ekonomi, sehingga di dalam keluarga mengalami kegoncangan. Mengapa Tuhan ini terjadi dalam hidup kami? Tapi kalau kita belajar sama seperti Yusuf, mau taat, mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, pasti ujungnya adalah berkat Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Bagaimana caranya kita tahu bahwa Tuhan berbicara kepada kita? Sama seperti Yusuf tadi, mungkin tidak secara langsung malaikat Tuhan berbicara kepada kita melalui mimpi kita, mungkin saja melalui orang lain, nasihat orang lain, nasihat hamba-hamba Tuhan, dari perenungan kita akan firman Tuhan. Mungkin dari situ Tuhan berbicara di dalam hati kita. Tinggal bagaimana kita meresponinya, bagaimana kita menanggapinya, dan bagaimana kita mengkonfirmasinya. Benar, ini Tuhan yang berbicara di dalam hatiku. Dalam setiap pergumulanku, di dalam setiap kesulitanku, apa yang harus aku lakukan? Kenapa aku harus mengalami ini? Semua ada jawabannya. Ketika kita berani menyerahkan hidup kita di dalam rancangan Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, sesuatu yang tidak mengenakan, mungkin sesuatu yang tidak kita harapkan, percayalah, jika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kita. Tidak akan dibiarkan kita jatuh tergeletak. Tuhan sudah menyediakan rancangan yang indah, rancangan yang damai sejahtera bagi orang-orang yang berharap kepada-Nya. Mari di tengah kesulitan kita tetap berharap kepada Tuhan, tanpa meninggalkan iman kita, tanpa diganggu oleh keadaan kondisi kita. Tetap percaya dan lakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin.